Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan mungkin belum banyak kalian ketahui, yaitu perkembangan Islam di Asia, khususnya di Taiwan, Jepang, Cina, Korea Selatan, dan Korea Utara. Mungkin kalian berpikir bahwa Islam hanya berkembang di negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, Arab Saudi, atau Turki. Namun, tahukah kalian bahwa di negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim, Islam juga memiliki sejarah dan komunitas yang terus berkembang. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan melihat bagaimana Islam pertama kali masuk ke negara-negara tersebut, bagaimana perkembangan Islam di sana, serta tantangan dan peluang yang mereka hadapi. Kita juga akan belajar tentang bagaimana nilai-nilai Islam bisa tetap hidup di tengah masyarakat yang memiliki budaya dan tradisi yang berbeda. Jadi, siapkan diri kalian, dengarkan dengan baik, dan mari kita jelajahi bersama bagaimana Islam berkembang di Asia. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya ya. Oke, kita beralih pada pembahasan 1, bagaimana Islam di Taiwan. Republik Taiwan dengan ibu kota Taipei berjumlah 23,9 juta jiwa. Islam hanya 0,3% dan mayoritas Konghucu. Saat ini jumlah Muslim di Taiwan diperkirakan sekitar 300.000 orang. Mereka terdiri dari Muslim keturunan Hui yang sudah tinggal sejak lama, Muslim imigran terutama dari Indonesia dan Malaysia yang datang sebagai pekerja migran atau mahasiswa, mualaf lokal yaitu warga Taiwan yang tertarik dengan Islam dan memilih untuk masuk Islam. Nah, jika kalian tahu, Islam pertama kali masuk ke Taiwan melalui para pedagang Muslim dari Cina daratan, terutama dari suku Hui yang datang ke pulau ini pada abad ke-17. Namun, perkembangan komunitas Muslim yang lebih signifikan terjadi pada tahun 1949 ketika terjadi Perang Saudara di Cina. Meskipun merupakan minoritas, Muslim di Taiwan memiliki berbagai fasilitas yang mendukung kehidupan beragama mereka seperti 1. Masjid. Taiwan memiliki sekitar 10 masjid termasuk Masjid Agung Taipei yang merupakan masjid terbesar dan pusat aktivitas Muslim di Taiwan digunakan untuk sholat Jumat dengan dua bahasa yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Arab. 2. Ada Halal Center. Banyak restoran dan produk bersertifikasi halal untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, terutama bagi wisatawan dan pekerja migran. Yang ketiga adalah organisasi Islam. Ada beberapa organisasi yang membantu perkembangan Islam seperti Asosiasi Muslim Cina di Taiwan dan Asosiasi Muslim Indonesia di Taiwan. Oke, tahukah kamu tidak ada lembaga Islam resmi yang didirikan pemerintah Taiwan loh. Dan yang kedua, terdapat madrasah diniyah, ini sifatnya independen ya, yang didirikan nelayan asli Indonesia bernama Miftahul Ulum. Ada sekitar 1.500 nelayan yang bekerja di Donggang, Taiwan Selatan. Mereka belajar mengaji dan ilmu agama Islam lainnya. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita beralih ke Islam di Jepang. Jadi bentuk negara Jepang adalah monarki parlementer yang dipimpin oleh kaisar dan perdana menteri. Jumlah penduduknya 124 juta jiwa dan mayoritas tidak beragama atau ateis. Jadi Islam hanya 0,1% saja. Jadi kapan sih Islam masuk ke Jepang? Yaitu tahun 1890 Islam dibawa oleh Turki Ottoman melalui hubungan diplomatik. Nah, sejak saat itu Islam mulai masuk ke Jepang. Ada yang namanya Mitsutaro Takaoka atau Omar Yamaoka dan Torajiro Yamada, yaitu orang Jepang yang pertama kali masuk Islam tahun 1909. Islam mulai berkembang lagi melalui pekerja migran dari Iran, Pakistan, dan Bangladesh. Kalian lihat bagaimana sih perkembangan Islam di Jepang. Yang pertama yaitu peninggalannya adalah Masjid Kobe tahun 1935 serta Masjid Tokyo Chami tahun 1998 dan tentunya masjid-masjid ini sampai sekarang masih digunakan untuk beribadah. Selain peninggalan masjid-masjid tersebut ada juga organisasi-organisasi Islam Jepang. Yang pertama yaitu Japan Muslim Association atau organisasi Islam pertama yang didirikan tahun 1953 yang dipimpin oleh Sadiq Imaizumi. Selain itu ada Jepang Islamic Center, ini tempat untuk dakwah efektif yang diketuai oleh Dr. Saleh Samarai. Beliau menyusun metode dakwah efektif sehingga Islam berkembang lumayan cepat di Jepang. Islam di Cina. Nah, Islam di Cina ini masuk pada abad ke-7 Masehi dibawa oleh para pedagang Arab dan Persia.
Lantas bagaimana Islam mulai berkembang di negara Cina ini? Jadi pada masa dinasti Yuan, yaitu tahun 1271 sampai 1368, yang dipimpin oleh bangsa Mongol, Islam berkembang pesat. Banyak Muslim dari Asia Tengah datang ke Cina sebagai ilmuwan, insinyur, dan juga tentara. Yuk kita lanjut populasi Muslim di Cina. Saat ini diperkirakan ada sekitar 25-30 juta Muslim di Cina yang tersebar di berbagai wilayah. Mereka berasal dari beberapa etnis dengan yang terbesar adalah satu suku Hui, yaitu etnis Muslim terbesar yang tersebar di seluruh Cina dan memiliki budaya yang sudah menyatu dengan masyarakat Han. Yang kedua, suku Uighur. Yang ketiga, suku Kazakh, Doxiang, Salar, Bauan, dan lain-lain. Kemudian anak-anak, selain itu kita juga bisa melihat masjid dan infrastruktur Islam yang ada di Cina. Jadi Cina memiliki lebih dari 35.000 masjid dengan beberapa yang memiliki sejarah panjang seperti satu, Masjid Agung Xi'an dibangun pada abad ke-8 dan menjadi salah satu masjid tertua di Cina. Dua, Masjid Niujie di Beijing, yaitu masjid terbesar dan tertua di Beijing dibangun pada abad ke-10. Selain masjid, terdapat juga sekolah Islam dan pusat studi keislaman di berbagai wilayah di Cina. Jadi ada madrasahnya juga. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas Islam di Korea. Tapi sebelum itu, sebelum kita bahas Islam di Korea, kita ice breaking dulu ya. Sejarah masuknya Islam di Korea Selatan. Islam pertama kali masuk ke Korea Selatan pada abad ke-9 melalui pedagang Arab dan Persia yang berdagang dengan kerajaan Silla. Namun, Islam tidak berkembang secara signifikan pada masa itu. Jadi, Islam mulai memiliki pengaruh lebih nyata pada abad ke-20, khususnya selama Perang Korea tahun 1950 sampai 1953. Saat itu, tentara Muslim dari Turki yang tergabung dalam pasukan PBB datang ke Korea Selatan. Mereka memperkenalkan Islam kepada warga Korea dan bahkan membangun Masjid Seoul Sentral pada tahun 1976. Tahukah kamu bahwa salah satu madrasah yang ada di Korea yang diberi nama Prince Sultan Islamic School itu dibiayai lewat dana hibah pemerintah Arab Saudi tahun 2008. Dan menghabiskan dana sekitar $500.000. Fantastis sekali ya. Kemudian, sholat Jumat di Korea memakai 3 bahasa, yaitu Arab, Inggris, dan Korea. Selanjutnya kita pergi ke Korea Utara, di mana Islam di Korea Utara itu tidak berkembang. Meskipun Korea Utara secara resmi mengklaim bahwa warganya memiliki kebebasan beragama, namun pada kenyataannya pemerintah sangat mengontrol dan membatasi praktek keagamaan termasuk Islam. Jadi di negara Korea Utara ini, ideologi utama adalah Juche, yang menekankan kemandirian dan loyalitas penuh kepada pemimpin Korea Utara, seperti Kim Il-sung, Kim Jong-il, dan Kim Jong-un. Segala bentuk ibadah atau penyebaran agama yang tidak dikontrol oleh negara dianggap sebagai ancaman. Terus apakah Islam di Korea Utara itu tidak ada sama sekali? Tentunya ada, tapi bukan penduduk lokal. Jadi mereka adalah pendatang, seperti duta besar dan pekerja asing dari negara-negara Muslim seperti Iran, Pakistan, Mesir, dan Suriah yang tinggal di Korea Utara mungkin menjalankan Islam secara pribadi. Kemudian yang lebih menarik adalah ada satu masjid, yaitu Masjid Duta Besar Iran di Pyongyang, namanya Masjid Ar-Rahman, yang merupakan satu-satunya masjid yang diketahui ada di Korea Utara. Namun, masjid ini hanya digunakan untuk komunitas muslim asing dan bukan untuk warga lokal ya. Demikianlah pembahasan kita tentang perkembangan Islam di Asia, khususnya di Taiwan, Jepang, Cina, Korea Selatan, dan Korea Utara.
Semoga pemaparan ini bisa menambah wawasan kita semua dan membuka perspektif baru tentang bagaimana Islam berkembang di berbagai belahan dunia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.